Bab 607. Kenapa kamu bisa memiliki foto ini, itu? Coba cek di Google Foto saja, Tama mengingatkan dengan suara lemah. Saat ini, banyak ponsel yang memiliki Google Foto. Selama masuk ke akun ponsel, maka foto yang ada di ponsel akan secara otomatis tersimpan di Google Foto. Jadi walaupun ponselnya hilang, tetap masih bisa menemukan kembali foto-foto di ponsel itu. Albert menarik napas dalam-dalam. Dia mencoba menekan api kemarahannya. Kalau begitu, sana cepat keluar dan belikan ponsel baru untukku. Sekarang masih hujan. Bagaimana kalau aku membelikannya setelah hujannya berhenti? Tama melihat di luar tenda masih hujan, dengan tubuh agak menggigil menunjukkan kedinginan. Mengulur waktu dulu, setelah hujannya berhenti, baru cari alasan lain untuk menunda membeli ponselnya. Pokoknya berusaha keras untuk menundanya sampai hari ini berakhir. Albert melihat hujan besar di luar sana. Dia tidak lagi bersikeras meminta Tama pergi membeli ponsel. Dia berpikir, setelah syuting selesai, dia akan membeli ponsel saat di perjalanan pulang. Sementara ini tidak apa-apa, tidak perlu membelinya dulu, lagi pula masih ada satu ponsel di tempat tinggalnya. Berikan ponselmu. Dia mengulurkan tangannya ke Tama. Itu, aku baru saja nonton bioskop dan tak memperhatikan kalau ternyata kuotaku habis. Lalu saat mau mengisinya aku baru sadar, kalau saldoku minus. Tama berusaha terus berbohong. Kamu ini yang membuatku marah saja. Albert memelototinya, dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Hanya duduk di samping api unggun, lalu meminum jahe hangatnya. Dengan cepat, dia merasa tubuhnya sudah hangat. Tidak lama kemudian, Albert ganti baju yang kering, lalu memegang payung yang dipinjam dari Matthew, berjalan menuju tenda yang digunakan khusus untuk make up. Setelah merapikan riasannya, asisten sutradara datang untuk memberitahu dia kalau syuting adegan berikutnya sudah siap. Adegan hujan-hujanan ini adalah adegan di mana tokoh utama pria kedua terluka dan pingsan di tengah hujan, lalu dikenali oleh tokoh utama wanita dan akhirnya diselamatkan dan dibawa pulang untuk diobati dan dirawat lukanya. Plot berlanjut hingga malam, dan ini berarti harus bekerja lembur sampai malam. Makan nasi kotak di tim kru malam hari. Albert memegang nasi kotaknya dan mendekati Matthew, lalu tersenyum tipis dan menjelaskan, Matthew, apa boleh pinjam ponselmu sebentar? Ponselku rusak. Manajerku yang bodoh itu saldonya tidak cukup. Aku mau pinjam ponselmu untuk mengabari yang lain tentang situasiku. Aku ingin memberitahu teman-temanku kalau ponselku rusak, agar mereka tidak sampai khawatir karena tidak bisa menghubungiku. Besti, ambilkan ponselku. Matthew menoleh dan menyuruh manajernya. Saat Besti menyerahkan ponsel itu kepada Albert, Matthew berkata lagi, kata sandi layar kuncinya 233.233. Terima kasih, Albert segera meletakkan nasi kotaknya, setelah membuka layar kunci ponsel, lalu dia langsung tercengang saat melihat foto di layar ponsel itu, dan tak bisa berpikir. Matthew seperti tidak memperhatikan keanehannya, dia fokus makan nasi kotak dan sup dengan anggunnya. Butuh sekitar setengah menit hingga akhirnya Albert kembali sadar dan menatap wajah Matthew dengan erat. Matthew, kenapa kamu bisa memiliki foto ini? Nada suaranya agak bergetar, bertanya padanya sambil menunjuk foto di layar itu. Ekspresi wajah Matthew menegang, seolah rahasia dalam hatinya ketahuan. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia perlahan berkata, saat aku masih kecil, aku diculik oleh saingan keluarga Sealer, dan jatuh beberapa kali ke tangan penjahat perdagangan manusia. Lalu aku dijual ke sebuah keluarga. Namun saat itu, aku sudah punya ingatan. Aku ingat tentang keluarga dari keluarga Sealer. Keluarga itu merasa aku tidak bisa akrab dengan mereka. Setelah itu pasangan suami istri itu dikaruniai anak sendiri, dan mulai memperlakukanku dengan buruk. Mereka mengunci aku dengan rantai besi. Aku sering makan tidak kenyang, dan selalu dipaksa untuk melakukan pekerjaan rumah. Lalu, seorang gadis dari lembaga kesejahteraan sosial melihat diriku yang diperlakukan begitu.
Dia bilang namanya Lily. Aku juga tidak tanya nama lengkapnya. Beberapa kali, Lily sering sekali diam-diam membawakan makan untukku, bahkan membantuku kabur dari rumah keluarga itu. Foto ini diambil saat aku berada di lembaga kesejahteraan sosial. Lalu, keluarga Sealer akhirnya menemukan aku dan menjemputku pulang. Dari seorang tuan muda keluarga kaya, aku diculik, dijual oleh penjahat sindikat perdagangan manusia, dan diperlakukan dengan buruk. Setelah itu, aku kembali ke keluarga Sealer. Aku menderita masalah psikologis. Keluargaku pun mengirimku ke luar negeri untuk berobat. Setelah aku kembali ke negeri ini, aku tidak bisa menemukan Lily lagi. Dia berhenti sejenak, lalu bertanya, apakah ponsel aku masih kamu pakai? Maaf, aku belum selesai. Tunggu sebentar ya. Albert menarik napas dalam-dalam, menghapus air matanya, dan buru-buru menundukkan kepalanya untuk masuk ke akun WeChat-nya. Tangannya yang memasukkan kata sandi akun WeChat itu bergetar, dan angka yang dimasukkan sudah salah beberapa kali. Dia tidak menyangka kalau Matthew ternyata anak laki-laki kecil yang diselamatkan olehnya tahun itu. Keluarga Sealer telah berada di kota Gungnir selama beberapa generasi, sedangkan Albert dibesarkan di kota Leicester. Saat dia berumur 11 tahun, saat pulang sekolah, dia melihat sebuah keluarga. Melihat pasangan suami istri yang sedang memaki dan memarahi seorang anak kecil, bahkan mengurung anak kecil itu dengan rantai besi. Pasangan suami istri itu melihat Albert yang diam-diam menguping. Mereka lari dan ingin memberi Albert pelajaran, tapi Albert langsung lari kabur duluan karena ketakutan. Sepulang sekolah keesokan harinya, dia melihat wanita itu sedang memarahi anak laki-laki itu lagi, dan memaksa anak itu melakukan pekerjaan rumah. Keesokan harinya lagi, akhirnya dia mendengar pasangan suami istri itu bicara kalau mereka ternyata membeli anak itu dengan menghabiskan uangnya. Tapi anak itu malah tak bisa akrab dan tak berguna, apalagi wanita itu akhirnya hamil. Albert menyimpan bakpaunya untuk sarapan dengan misterius, lalu mengambil kesempatan saat pasangan suami istriku berangkat kerja untuk diam-diam lompat dan masuk ke rumah itu, lalu memberikan bakpao itu untuk dimakan anak kecil itu. Anak kecil itu awalnya sangat waspada. Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya Albert mendapatkan kepercayaan dari anak itu. Harus tahu saja anak itu bukan penduduk kota Leicester, tapi penduduk kota Gungnir. Dia diculik dan akhirnya dijual kepada pasangan suami istri itu. Anak kecil itu lebih muda 1 tahun darinya tapi sangat angkuh. Albert bertanya siapa namanya, tapi dia tidak mau memberitahu namanya kepada Albert, hanya memintanya memanggilnya Tuan Matt. Tapi karena dia merasa anak itu lebih muda setahun darinya, jadi Albert suka memanggilnya bocah. Anak itu tidak memberitahu namanya, jadi Albert juga tidak memberitahu nama lengkapnya. Albert merasa dirinya lebih tua setahun dari anak itu, ditambah lagi anak itu diperlakukan buruk sampai jadi sangat kurus, sehingga dia menyuruh anak itu memanggilnya Kak Lily. Tapi anak itu masih saja bersikeras memanggilnya Lily seperti yang lainnya yang ada di lembaga kesejahteraan sosial itu. Saat itu anak itu dirantai, dan Albert harus pergi ke sekolah. Mereka juga harus menghindari pasangan suami istri itu. Butuh waktu sebulan hingga akhirnya dia berhasil menghancurkan pilar kayu itu tanpa mengganggu pasangan suami istri itu. Lalu dia menyelamatkan anak itu keluar dari rumah itu dan membawa anak itu kembali ke lembaga kesejahteraan sosial. Tidak peduli menjual ataupun membeli anak-anak, dua hal itu adalah kejahatan besar di negara R. Saat pasangan suami istri itu melihat anak yang dibelinya hilang, mereka tidak berani lapor polisi. Ditambah lagi, wanita itu juga sedang hamil, maka masalah ini dibiarkan begitu saja. Setelah bocah tinggal di lembaga kesejahteraan sosial selama 2 bulan lebih, keluarganya akhirnya menemukannya. Hari itu, Albert sedang pergi ke sekolah dan tidak berada di lembaga kesejahteraan sosial. Jadi tidak sempat mengucapkan salam perpisahan dengannya. Setelah sadar kembali dari lamunannya,
Albert melihat peringatan tidak bisa masuk ke akun WeChat. Lalu dia baru ingat kalau pengaturan keamanan akunnya ini jika dibuka di ponsel yang tak dikenal, maka dia harus meminta teman WeChat-nya untuk mengirimi kode verifikasi. Dia tak bisa masuk ke akun WeChat-nya, dia juga tidak ingat nomor telepon temannya yang lain. Jadi bagaimana bisa mengirim permintaan verifikasi? Dia hanya menghela napas tak berdaya, lalu mengembalikan ponsel itu ke Matthew. Melihat ekspresi Matthew yang menerima ponsel itu dengan tenang dan tak mengatakan apapun, perasaan Albert tiba-tiba jadi agak rumit. "Oh iya, kenapa kamu bertanya mengenai foto ini?" tanya Matthew tiba-tiba. Albert menggigit bibirnya dan menundukkan pandangan matanya. "Tidak apa-apa, hanya merasa sangat familiar saat melihat itu. Jadi, asal tanya saja." Dia tidak memandang Matthew dan hanya menjelaskan dengan santai. Saat dia pulang sekolah tahun itu, dan setelah tahu kalau dia telah dijemput pulang oleh keluarganya, Albert khawatir kalau anak itu akan masuk ke tempat berbahaya lagi. Jadi dia terus menangis dan bertanya kepada kepala lembaga di mana rumah bocah. Kepala lembaga melarangnya untuk bertanya agar masalah ini tidak tersebar dan malah mengakibatkan bencana. Keluarga bocah memberikan donasi besar kepada lembaga kesejahteraan sosial dan membantu mereka pindah ke lingkungan yang lebih baik. Seiring waktu yang berlalu, masalah mengenai anak laki-laki itu berangsur-angsur mengecil bagai debu dan hanya bersembunyi dalam ingatan terdalamnya. Bab 608. Bagaimana mungkin aku bisa sedih? Selama beberapa tahun ini, aku selalu mencarinya, kata Matthew dengan nada rendah. Tatapan matanya menatap Albert sekilas tanpa meninggalkan jejak, meremas ponsel di tangannya dengan erat dan hatinya terasa sakit. Dia telah mengatakan semua ini dengan jelas, tapi kenapa Lilyku masih saja tidak mengaku kenal denganku? Ujung hati Albert bergetar, dia menekan emosi dalam hatinya. Dia menaikkan alisnya, tersenyum dan berkata dengan nada bercanda. "Apakah tuan muda keluarga Siller mencarinya karena ingin membalas kebaikannya?" "Iya, ingin membalas kebaikannya," kata Matthew dengan nada serius. "Membalasnya dengan memberikan segalanya raga dan jiwaku untuknya," batinnya. Albert tertegun, dia mengelus hidungnya sendiri dan tak bicara lagi. Suasana hati Albert sangat rumit dan agak bersemangat saat baru tahu kalau Matthew adalah anak laki-laki waktu itu. Dia sama sekali tidak menyangka anak kecil yang diselamatkannya waktu itu ternyata adalah tuan muda keluarga Siller. Sekarang setelah perlahan tenang, pemikiran untuk ingin mengakui kalau mereka saling kenal itu tidak sebegitu kuat lagi. Albert waktu itu takut anak kecil itu akan masuk lagi ke tempat berbahaya. Sekarang, setelah melihatnya muncul menjadi pria tampan dan gagah di depannya, dia merasa harapannya waktu itu telah terwujud. Matthew juga tidak bicara saat melihat Albert diam tak bicara. Selesai makan, dia bangkit dan kembali ke tendanya sendiri. Malamnya, setelah selesai syuting adegan hujan-hujanan, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Karena sekarang musim dingin dan sedang hujan, jadi banyak toko ponsel yang sudah tutup. Albert berpikir, dia masih punya satu ponsel di tempat tinggalnya, jadi tidak perlu terburu-buru untuk membeli ponsel baru. Dia pun menyuruh Tama mengantarkannya pulang. Tama melihat ekspresi Albert yang tampak tenang seolah masih belum tahu berita yang ada di Instagram. Dia langsung lega saat teringat kalau Albert tidak bersikeras beli ponsel malam ini. Setelah mengantar Albert pulang, dia pun langsung mengirim pesan dan melapor kepada Vito. Albert kembali ke tempat tinggalnya dan langsung berendam air panas. Dia merasa jauh lebih nyaman setelah membersihkan rasa dingin di seluruh tubuhnya. Dia berbaring di ranjang dan memeriksa jam, waktu menunjukkan sudah jam 12 malam. Di jam ini, Dea-nya pasti sudah tidur nyenyak seperti babi. Saat memikirkan Dea, mata Albert dipenuhi dengan senyuman lembut, sudut bibirnya pun melengkung. Dia hari ini telah menyelesaikan syuting semua adegan hujan-hujanan. Karena hari ini syuting sampai larut malam, ditambah lagi besok kemungkinan akan turun hujan. Jadi,
Sutradara memberikan libur 1 hari dan tidak perlu pergi bekerja ke tempat syuting. Karena sudah diranjang hangat, Albert pun jadi mengantuk. Namun, saat teringat besok tidak perlu pergi syuting dan bisa tidur malas-malasan, dia pun tak bisa menahan diri untuk melihat-lihat Instagram, dan ingin melihat apakah hari ini ada updatean baru di postingan pria kaya. Dia mengambil ponselnya, setelah terhubung dengan Instagram, tiba-tiba setumpuk berita utama masuk begitu saja di ponselnya. Judulnya sangat menarik perhatian, yaitu terungkap anak haram Vito Presdir KRC Internasional yang berusia 6 tahun. Fokus Albert langsung tergelitik, dia langsung membuka salah satu berita utama itu. Dalam video yang terlampir di berita itu, dia melihat seorang wanita yang menangis dan bilang kalau dia adalah kekasih Vito beberapa tahun yang lalu. Anak itu adalah anak Vito. Dia berharap keluarga Okto dapat menerima kembali anak itu di keluarga Okto. Di akhir video itu bahkan terpasang sebuah hasil tes DNA. Setelah melihat berita itu, tiba-tiba hatinya merasa sesak sekali dan napasnya agak tercekat. Melihat daftar trending, 5 teratas dari berita trending semuanya berkaitan dengan Vito. Tapi, setelah mencoba membuka seluruh berita trending itu, dia sama sekali tidak melihat pernyataan Vito ataupun KRC International yang membantah rumor tersebut. Dia membaca akun pribadi Instagram milik Vito lagi, tapi dia tidak memposting klarifikasi apapun. Saat teringat waktu Dea terekspos dulu, karena Albert tidak ingin Dea diekspos, akhirnya Vito langsung menyuruh tim humasnya untuk memposting klarifikasi di akun Instagram. Sekarang setelah masalah besar seperti ini terjadi, masalah yang bilang kalau dia memiliki seorang anak haram. Tidak peduli dia ataupun keluarga Okto, tidak ada satupun yang memberikan klarifikasi atau pernyataan untuk membantah rumor tersebut. Apakah diam ini artinya mengiyakan rumor ini? Albert menarik napas dalam-dalam dan perlahan menghembuskannya. Berita ini keluar pada sore hari ini. Sekarang sudah dini hari di hari kedua. Tapi Vito tak menjelaskan apapun kepadanya. Dia masuk ke akun WeChat-nya dan hanya melihat pesan dari Kina. Kina, Albert, Kina, jika kamu menerima pesanku, cepat balas pesanku. Butuh beberapa saat bagi Albert untuk memilah-milah pikirannya dan membalas pesan Kina. Albert, Kina, apa kamu sudah tidur? Apakah bukti hasil tes DNA yang beredar di Instagram itu benar? Kina, Albert, apa kamu baik-baik saja? Aku hampir gila karena tidak juga bisa menghubungimu hari ini. Albert, aku baik-baik saja kok. Pagi sampai siang aku sibuk syuting di lokasi syuting. Tama si bodoh itu memasak air, dan tanpa sengaja memasukkan ponselku ke dalamnya. Albert teringat lagi kejadian tadi. Barulah dia merasa ada yang tidak beres. Ceret panas itu ada tutupnya. Bagaimana bisa Tama tanpa sengaja memasukkan ponselnya ke dalam air mendidih itu? Sepertinya karena dia tidak ingin membiarkannya membaca berita di Instagram. Bilang kalau dia si bodoh, itu sama sekali tidak memfitnahnya. Mana mungkin dia bisa menyembunyikan masalah sebesar ini darinya? Di ujung lain, entah apa yang sedang dipikirkan oleh Kina. Dia tidak langsung membalas pesan Albert. Albert pun sampai tak bisa menahan diri untuk mengirimi satu pesan lagi kepadanya. Albert, Kina, apakah bukti hasil tes DNA yang beredar di Instagram itu benar? Setelah menunggu beberapa saat, Kina, Vito meminta asisten Gisa untuk mengambil lagi hasil tes DNA dari rumah sakit. Vito tidak percaya dengan hasil yang seperti ini. Hari ini, dia kembali melakukan ulang tes DNA itu. Sampel darahnya dibagi menjadi 3, dan ketiganya dikirimkan ke 3 rumah sakit untuk diuji. Hasil tes DNA yang baru sudah keluar sore ini. Data analisis dari ketiga rumah sakit sedikit berbeda, tapi hasilnya sama. Albert, yang maksudnya anak itu adalah anak Vito. Kina, Albert, saat aku kembali ke kota Leicester kemarin, aku sudah mendengar masalah ini. Tapi aku tidak memberitahumu dulu karena hasil tes DNA-nya belum keluar.
Sekarang setelah melakukan 2 kali tes DNA dan hasilnya juga sudah keluar. Apalagi berita di Instagram juga tak bisa ditekan lagi. Jadi menurutku kamu punya hak untuk tahu ini. Albert, terima kasih Kina. Cepat sana tidur bersama tuan muda kedua, aku mau tidur dulu. Kina, aku bisa mengobrol denganmu sebentar lagi kok. Di rumah keluarga Okto, Kina menatap tajam dan galak kepada seorang pria dengan perasaan penuh marah. Albert, aku hari ini syuting sampai jam 11 malam. Aku sangat mengantuk sampai rasanya mataku tak sanggup terbuka lagi. Besok aku libur, mari kita mengobrol lagi besok jika masih ada urusan lainnya. Kina, baiklah, tidurlah kalau begitu. Aku akan menyuruh Ezra memilihkan seorang pria yang baik di tentara untukmu. Selamat malam, Muah. Albert, selamat malam, Muah. Setelah mengakhiri obrolan dengan Kina, Albert menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, dia teringat waktu hari Jumat kemarin, Kina tiba-tiba menanyakan dengan serius mengenai perkembangan hubungannya dengan Vito. Tanya seberapa sukanya dia kepada Vito. Apakah menyukainya sampai harus bersama dia seorang dan tidak ingin yang lain? Dia menjawab Kina dengan bilang kalau dia tidak sampai menyukainya ke tahap hanya ingin bersama dia seorang dan tak ingin dengan yang lain. Saat memikirkannya lagi sekarang, Kina si bodoh itu mungkin khawatir kalau dia akan terlalu sedih saat mengetahui masalah ini. Cih, Kina si bodoh ini terlalu meremehkanku, bagaimana mungkin aku sedih? Pria itu hanya sebatas ayah Dea. Batinnya, Albert menarik napas dalam-dalam, dan memaksa menekan rasa sakit di tenggorokannya. Pandangan matanya berangsur kabur. Dia membalikkan badan dan menguburkan wajahnya di bantal. Air mata jatuh dan membasahi bantal. Vito hanya seorang pria playboy. Bagaimana mungkin Albert bisa sedih karenanya?